Hello guys, blessed to see you again. Renungan saya pagi ini ya, eh, mengapa mm, orang-orang meskipun sudah beragama, meskipun sudah diajari tentang masalah budi pekerti, etika, eh, itu kok masih punya kecenderungan untuk melanggar atau eh, berbuat, bersikap, berkata seperti orang yang tidak pernah diajari hal-hal bersikap baik, baik dalam agama maupun dalam masyarakat, ya. Uh, dan ada juga kita melihat bahwa masih kecil kok sikap perilakunya, perkataannya itu juga kasar, juga cenderung tidak bisa dinasihati dan melawan atau memberontak. Ya, ternyata ini ada hubungannya dengan dosa asal. Di dalam ajaran Kristen, khususnya ketika saya belajar di iman Kristen Ortodoks Timur, masalah dosa asal ini menjadi pembahasan yang utama. Waktu saya sebagai Muslim dulu belajar agama Islam, saya tidak pernah diajari atau belajar karena saya tidak menemukan tentang konsep dosa asal ini dalam ajaran agama Islam. Dan ternyata belajar tentang memahami konsep dosa asal ini memang sangat penting ya untuk menyadarkan kita sebagai manusia ini ya, mengapa kecenderungannya kok kita cenderung untuk emosional hingga sampai melakukan hal-hal yang di luar nalar atau di luar kemanusiaan atau dianggap tidak beradab ya, atau melanggar moral. Baik, jadi sebenarnya dosa asal ini apakah diwariskan kepada semua orang atau manusia di seluruh bumi ini? Saya akan membacakan ya. Apakah dosa asal diwariskan kepada semua orang? Pelanggaran oleh pasangan yang pertama diciptakan, yaitu Adam dan Hawa, yang telah membuat mereka jatuh, menimbulkan rasa bersalah di dalam diri mereka, yang karenanya mereka dihukum dengan dibuang ke negeri penderitaan, kefanaan, dan kematian, serta berada dalam kondisi penuh dosa. Mengingat bahwa Adam adalah bapa dari umat manusia, dan semua umat manusia berasal dari dirinya, maka dengan kejatuhannya, seluruh umat manusia juga turut jatuh. Umat manusia terkontaminasi dan selanjutnya semua mewarisi dosa asal yang menenggelamkan manusia ke dalam kejahatan dan yang diwujudkan oleh setiap individu berupa perpecahan dan perselisihan internal, kebekuan dan permusuhan di antara manusia, kerenggangan umat manusia dengan Allah dan secara umum jauhnya damai sejahtera dari dunia batin kita. Kita adalah orang berdosa dan di dalam diri kita ada kecenderungan yang kuat yang menguasai diri kita, yang menarik kita ke arah kejahatan. Perasaan bersalah pada umumnya termanifestasi tidak hanya pada semua manusia, tetapi juga melalui persembahan korban yang dengannya semua manusia yang beragama berusaha untuk berdamai dengan yang ilahi. Pengajaran tentang warisan dosa asal adalah dasar utama keselamatan di dalam Kristus yang adalah Adam baru. Hal itu diproklamasikan sebagai salah satu doktrin terpenting dari iman Kristen Ortodoks. Puji Tuhan. Ya, akhirnya saya memahami ya, mengapa kok manusia cenderung atau saya juga kecenderungannya adalah ini apa ya, egonya, mementingkan egonya, tidak mau memahami orang lain ya. Jadi ada kecenderungan untuk melawan, memberontak ya, sehingga timbullah perselisihan, akhirnya terjadi permusuhan yang sebenarnya kalau mau menyadari itu menjebak pada manusia untuk berbuat dosa yang lebih jahat lagi. Bisa saja punya ide untuk membunuh bahkan ya. Jadi pentingnya untuk kita belajar tentang konsep dosa asal ini untuk menyadarkan kita sebagai manusia, oh ternyata kita dilahirkan ke dunia ini itu tidak suci, dalam keadaan tidak suci ya.
Kalau di dalam ajaran Islam, manusia dilahirkan ke dunia itu semua dalam keadaan suci. Dalam Kristen, manusia lahir di dunia tidak suci karena ada kemelekatan dosa asal ini. Makanya Tuhan Yesus Kristus diturunkan dari surga oleh Bapa ke tengah-tengah manusia untuk menyelamatkan semua manusia dari belenggu kuasa dosa asal ini yang semula memang dicetuskan oleh pengaruh si iblis, ya, ketika mencobai atau mempengaruhi Adam dan Hawa, manusia pertama atau nenek moyang manusia. Sebagai manusia, saya tentu tidak sanggup untuk melepaskan diri saya sendiri dari keterikatan dosa asal ini. Makanya saya perlu Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat saya, ya, untuk melepaskan dosa asal ini yang adalah juga merupakan kuasa iblis yang membelenggu. Itu mengapa jiwa kita merasa tidak memiliki kebebasan, ya, yang sesungguhnya, yang menimbulkan ketenangan batin, kedamaian batin, karena tidak mengetahui asal-usul kita sendiri, bahwa kita lahir itu kita memiliki dosa asal. Jadi kalau kita tidak mempelajari konsep dosa asal ini, menganggap bahwa lahir suci, bahwa manusia itu cenderung sempurna, ya, jadi itu akan menimbulkan kesombongan dalam diri manusia. Jadi dengan menyadari adanya memang kemelekatan manusia dengan dosa asal itu, kita menjadi sadar bahwa kita adalah manusia yang berdosa dan perlu pertolongan, perlu pengampunan, karena dosa asal ini jika tidak dilepaskan akan menjadi batu sandungan dan akan menjadi bibit kejahatan yang tumbuh terus hingga manusia mengalami menjelang kematiannya jika dosa ini tidak dilepaskan oleh pribadi, yaitu Yesus Kristus sang juru selamat manusia ini. Jadi beda dosa asal dan dosa moral yang diperbuat oleh manusia selama menjalani kehidupan di dunia ini karena pengaruh duniawi. Dan semuanya itu bersumber dari dosa asal itu ketika manusia berusaha untuk bertobat tanpa Yesus. Maka tobatnya ada istilah, ada tobat lombok, ya. Tobat lombok atau cabai ini kalau kita makan sambal ini terasa nikmat, ya. Tetapi meskipun sepedas apapun kita akan ketagihan terus. Itulah yang namanya tobat lombok. Jadi sudah tobat, berbuat jatuh dalam dosa lagi, mau tobat lagi, jatuh terus dalam dosa, karena tidak memiliki pribadi yang melepaskan, yang berkuasa untuk melepaskan dosa asal ini. Puji Tuhan bagi umat percaya yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah tujuan kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu melepaskan kita dari belenggu dosa asal yang adalah kuasa dari si iblis. Terima kasih, saya sudah belajar tentang hal ini sehingga jiwa saya dilegakan, jiwa saya dilepaskan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam baptisan kudus, dalam memelihara keselamatan selama saya hidup di dunia sebagai pengikut Kristus. Puji Tuhan, semoga bagi Anda yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kiranya Allah memberikan kasih karunia-Nya bagi Anda yang secara cuma-cuma diberikan kepada semua umat manusia, karena kerinduan Allah adalah untuk mengembalikan anak-anak manusia, untuk berdamai dengan Allah, untuk menunggal dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, untuk hidup kudus dan memperoleh kemenangan, yaitu keselamatan kekal. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semua umat manusia.